Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda, Soleh dan Soleha kelas 4. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar tentang macam-macam pecahan ya di kelas 4. Apakah adik-adik ada yang tahu ada berapakah macam-macam pecahan? Baik, untuk lebih jelasnya kita akan membahasnya dalam pembahasan hari ini tentang macam-macam pecahan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang ke-1 menyebutkan macam-macam pecahan, yang kedua membedakan macam-macam pecahan dan cara menuliskannya. Baiklah, apabila adik-adik sudah siap, mari kita bahas pembahasan berikutnya. Apakah adik-adik ada yang tahu ada berapakah pecahan itu? Iya, benar. Pecahan itu jumlahnya ada 4. Ya, 1. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa ini terdiri dari 2, yaitu pecahan murni. Yang kedua, pecahan tidak murni. Yang kedua adalah pecahan campuran. Yang ketiga pecahan desimal. Dan yang keempat adalah persen. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Pecahan biasa ini terbagi kepada 2, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Apakah adik-adik ada yang tahu apakah pecahan murni itu? Di dalam buku sudah dibahas ya. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya adalah 2/6, pembilangnya 2 lebih kecil daripada 6. Kemudian selanjutnya 3/5, 3 lebih kecil daripada 5. Kemudian 6/9, 6 pembilangnya itu lebih kecil daripada 9. Kemudian 11/12, pembilangnya 11 itu lebih kecil daripada 12. Inilah yang disebut dengan pecahan murni. Yang kedua adalah pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya 5/3, 7/4, kemudian 11/7, dan 12/10. Untuk selanjutnya kita akan meneruskan membahas tentang pecahan yang kedua, yaitu pecahan campuran. Apakah adik-adik ada yang tahu apakah itu pecahan campuran? Ada yang tahu? Iya, ya betul. Pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Jadi digabung ya. Nah, pecahan bulat itu adik-adik adalah pecahan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, dan sebaliknya negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya ya. Baik, jika angka pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka dapat diubah menjadi pecahan campuran. Jadi syaratnya itu adalah pembilangnya itu harus lebih besar. Nah, kita ambil contoh. Di sini ada 7/3. Pembilangnya lebih besar. Sama dengan itu 7 dibagi 3. Maka cara menghitungnya kita bagi saja 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 itu kita cari di perkalian 3 yang hasilnya 7. Itu tidak ada ya. Ada juga 6, 9. Ambil yang paling dekat tapi tidak terlalu jauh, yaitu 6, yaitu di posisi kedua. 2 kali 3 itu hasilnya adalah 6. Nah, maka 6 ini dituliskan di bawah angka 7 untuk dikurangkan.
7 kurangi 6 sama dengan 1. Dan itu adalah sisa. Nah, maka dari pecahan biasa 7/3 ini dapat dijadikan pecahan campuran, yakni gabungan antara bilangan bulat dengan pecahan. Maka dituliskan 2, dan pecahan biasanya itu adalah pernya atau penyebutnya tetap, yaitu 3, dan pembilangnya itu adalah sisanya, yaitu 1. Apabila kita kalikan 2 1/3 ini sama hasilnya, 2 kali 3 sama dengan 6, ditambah sisanya 1, 7. Jadi 7/3 itu sama ya. Nah, inilah yang disebut dengan pecahan campuran, terdiri dari bilangan bulat dan pecahan itu sendiri. Nah, adik-adik harus mahir ya dalam membagikan angka-angka. Baik, yang ketiga, kita akan bahas tentang pecahan desimal. Tahukah adik-adik apakah yang disebut dengan pecahan desimal? Ya, pecahan desimal itu adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya. Biasanya dituliskan memakai tanda koma. Nah, baik, kita akan bahas contohnya bagaimana cara agar kita mahir dalam mengetahui pecahan desimal. Baik, di sini Bapak ada sebuah diagram ya, sebuah tabel berisikan 10 dan yang di akhirnya itu 3. Maka dapat dinyatakan contoh yang akan kita hitung ini adalah 3/10. Ini ya. Nah, 3/10. 3/10 ini bisa dinyatakan dengan bentuk desimal, yaitu 0,3. Nah, dari mana kita dapat menghasilkan 0,3? Ya, kita dibagikan, yaitu 3 dibagi 10. Apakah 3 dibagi 10 bisa? Nah, kita cari ya. Nah, ini karena tidak bisa, maka harus dulu dibantu pakai 0. Karena ini angka pertamanya langsung dibantu, maka kita pakai 0, nah, kita cari perkalian 10-nya. Ada 3 ya. Nah, posisinya ya posisi ketiga, hasilnya adalah 30. 30 dikurangi 30 itu sama dengan 0. Maka 3/10 ini bisa dinyatakan dengan pecahan desimalnya 0,3. Baiklah, untuk selanjutnya adalah persen. Tahukah adik-adik apakah itu persen? Ya, benar. Persen itu artinya adalah pecahan yang dinyatakan per 100 ya, atau berpenyebut 100. Ya, pecahan itu dituliskan dengan tanda seperti itu ya, persen. Baik, contohnya 8%. Itu artinya 8/100. Jika kita baca bilangan 8 tanda itu dibacanya 8%. Kemudian 25% artinya 25/100. Bilangan 25% dibaca 25%. Ya, sangat menarik sekali apabila adik-adik bisa mahir dalam mempelajari tentang pecahan ini. Insya Allah dapat mahir dalam berbelanja ya ketika melihat diskon. Baiklah adik-adik, itulah pembelajaran kita hari ini. Insya Allah Bapak akan mengirimkan video untuk selanjutnya, yaitu pembahasan tentang latihan ya. Insya Allah adik-adik mengerjakan hanya sebagiannya saja setelah menyimak video pembahasan dari Bapak ya. Tetap sehat dan soleh-soleha di rumah. Tetap berbuat baik kepada ayah dan bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.